Shalom. Biarlah jemaat Tuhan dimanapun berada, kita selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita mulai ibadah pada saat ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang selalu baru, yang selalu mengalir dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya bahwa janji Tuhan, kesetiaan Tuhan selalu ada dan nyata dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami mau bersyukur di hadapan Tuhan, dengan kami mau memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah hari ini kami boleh bersuka cita karena Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati bersyukur, dengan rasa ucapan syukur kita mau datang di hadapan Tuhan. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang,
ragu. Karena janji Tuhan adalah janji ya dan amin. Kami bersyukur buat semua janji-Mu Tuhan. Janji yang selalu Kau tepati dalam hidup kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biarlah kami terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Yes. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, Amin. sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan Selamanya. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. hanya Kau Tuhan. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai Hanya Kau kemuliaan. Tuhan. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 sampai selama-lamanya. Jangan pernah meragukan Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Dia. Pengharapan kita hanya Yesus. Satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kami. Dasar Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan, untuk menyembah kepada Dia. Bahwasanya saat kita datang menyembah di hadapan Tuhan, Tuhan boleh hadir dalam setiap umat-Nya. Biarlah pada saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh merenungkan buat kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu.
hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Yesusku, Kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu. haleluya. Ku mau Kami datang kepada Engkau Tuhan pada saat malam hari ini, karena kami menyadari Tuhan, hidup kami membutuhkan pertolongan-Mu dan kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Bila setiap kami umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, senantiasa merindukan Engkau Tuhan, merindukan jamahan-Mu Tuhan, merindukan lawatan-Mu Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan boleh mengalami terobosan rohani. Kehidupan kami boleh mengalami Tuhan kekuatan dari Engkau, mengalami pembaharuan Tuhan, dan hidup kami sungguh diteguhkan oleh pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi seluruh umat-Mu dimanapun kami berada, urapi kami hamba-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah anak domba Allah. Datanglah kerajaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, kemarin kita sudah mendengar bahwa kita adalah umat Allah yang hidup dalam kerajaan Tuhan. Kalau kita hidup dalam kerajaan Tuhan, kita mesti hidup dalam polanya Tuhan, pola kerajaan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam pola kerajaan Tuhan, maka Tuhan yang memerintah dan Tuhan yang perintahkan hidup kita. Kita ikuti tuntunannya, kita ikuti apa yang menjadi arahan di dalam kerajaan itu. Dan tidak hanya itu saja saudara, bahwa setiap kita yang hidup dalam kerajaan Allah, itu berarti Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Tuhan yang menjamin orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Kita berada di dalam kerajaannya yang penuh dengan kuasa dan mujizatnya. Kita berulang-ulang mendengar akan pemberitaan firman Tuhan yang seperti ini. Saudara, oleh sebab itu pada saat malam hari ini, mari kita membaca di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 sampai 20. Itu bagaimana kalau kita hidup
di dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Kita tidak akan baca semuanya, saudara. Nanti kita akan loncat-loncat, saudara, sambil kita mendengar firman Tuhan. Saya bacakan, saudara. Yesaya 41 ayat yang ke-8. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku yang aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Saya ulangi, saudara. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Saudara, ini penyataan Tuhan. Ini yang dikatakan Tuhan, kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam kerajaannya. Ya, dikatakan engkau hambaku. Saudara, kita adalah hambanya Tuhan. Bukan hambanya setan, bukan hambanya manusia. Tetapi saudara, kalau memposisikan hidup kita sebagai hamba Tuhan, ya hamba yang menjadi miliknya Tuhan, yang Tuhan telah memilih kita, dan Tuhan tidak menolak kita. Ketika saya merenungkan ayat ini saudara, dalam betapa luar biasanya kalau kita menjadi umat Tuhan, menjadi hambanya Tuhan, saudara. Dan memang kita secara rohani, kita adalah Israel secara rohani, umat pilihan Tuhan, kita hamba Tuhan. Sudah pasti kalau hambanya Tuhan, hidupnya terjamin, saudara. Dan Tuhan menjamin kehidupan orang-orang yang di bawah kekuasaannya, yang berada di bawah kerajaannya, orang-orang yang berada di dalam kerajaannya, itu hidupnya terjamin. Oleh sebab itu saudara, di tengah-tengah dunia yang sudah kita lihat dan kita rasakan akhir-akhir ini, gejolak di mana-mana karena kenaikan BBM. Tadi sebelum berangkat saya melihat di tayang televisi di Makassar ada demo untuk kenaikan BBM ini, dan masyarakat mulai berseru, masyarakat mulai bingung dalam keadaan yang seperti ini. Saudara, memang dialami oleh setiap umat manusia hal yang seperti itu. Tetapi kita sekali lagi, orang-orang yang mempercayai Tuhan, yang hidup dalam kerajaan Tuhan, saudara, memang itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, dampak dari semuanya. Tetapi sekali lagi, Tuhan yang menjamin semuanya itu. Jadi kalau Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang menjamin, artinya sebenarnya kita tidak terlalu pusing dengan apa yang sedang terjadi. Karena Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara, dikatakan, hai Yakub, engkau yang kupilih, dipilih, dan Tuhan tidak menolak kita. Itu gambaran orang kalau sudah dipilih, saudara, dipisahkan dari dunia menjadi umat yang kudus dan dikuduskan oleh Tuhan. Saudara, kita adalah pribadi-pribadi tidak hanya sebagai hamba yang dijamin kehidupan dan kelangsungan hidupnya, saudara. Tetapi kita dipilih dari sekian banyak orang, dipilih. Saya percaya pilihan Tuhan tidak asal. Pilihan Tuhan tidak sembrono atas kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya. Ya. Dan saya percaya Tuhan mau kita dipisahkan dari pola kehidupan dunia yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan kecemasan. Kita dipisahkan, artinya jangan sampai kita terpengaruh dengan orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan ketakutan karena kita berada di dalam kerajaan Tuhan. Nah, saudara, Yakub itu gambaran juga pangeran Tuhan, artinya kesayangan Tuhan. Nah, saudara, kita keturunan Abraham yang dikasihi. Ketika juga saya merenungkan bahwa kalau kita menjadi orang pribadi yang dikasihi, saudara, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, kalau kita menjadi orang-orang yang dikasihi, kita menjadi umat yang menjadi umat perhatian Tuhan. Saudara,
Kalau menjadi orang yang dikasih tentunya saudara, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, menjadi orang-orang yang dikasih selalu mendapat prioritas. Saudara mendapat prioritas yang luar biasa. Dan mari sama-sama kita akan terus belajar saudara. Ya, oleh sebab itu saudara, di ayat yang ke-10 kita melihat, sebagai orang yang hidup dalam kerajaan Allah, dan ini penyataan Tuhan dan yang Tuhan katakan. Ayat yang ke-10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan takut, artinya kita tidak boleh takut dengan situasi dan keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita tidak boleh takut karena kita sedang hidup di dalam kerajaan Tuhan. Ya, saudara, takut itu adalah sebuah perasaan gelisah atau terganggu, sebuah perasaan yang tegang, sebuah ketegangan emosional yang mencekam. Saudara, itu ketakutan, takut saudara. Jadi ketegangan emosional yang mencekam saudara. Saudara bagaimana kalau saudara punya pengalaman tentang takut saudara? Ya seperti itulah ketegangan, perasaan yang tidak tenang di dalam kehidupan. Dan ketakutan itu adalah musuh daripada iman. Hari Minggu yang lalu kita mendengar tentang iman, khotbah firman Tuhan tentang iman. Saudara, dan ketakutan itu musuh iman. Ketakutan itu sumber utama kegagalan dan kekalahan kita. Ya saudara, kalau orang sudah takut dia akan tidak sanggup lagi melangkah. Iya, yang ada hanya akan terjadi kekalahan karena sudah takut. Iya. Dan kemudian ketakutan itu menjadi senjata setan yang strategis, yang terbukti ampuh dalam melumpuhkan umat Tuhan. Jadi ketakutan itu sekarang ini menjadi senjata yang strategis bagi setan untuk melumpuhkan anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Kalau sudah ketakutan terjadi, itu melumpuhkan kepercayaan umat Tuhan. Ya, tidak lagi ingat bahwa kita sedang hidup di dalam kerajaan Allah, kita sedang hidup dalam jaminan Tuhan, iya kan? Maka hidupnya akan berpusat pada diri sendiri, tidak melihat kebesaran Tuhan, tidak melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Dan hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami ketakutan. Iya kan? Ada orang yang mengalami ketakutan dalam sakit penyakit yang mungkin pilek saja sudah bingung. Iya. Ada orang yang ketakutan tentang bencana yang akan sedang terjadi kalau ada hujan yang deras, dia mulai takut ada bencana. Kemudian di masa-masa pandemi ini ada banyak juga orang ketakutan dengan masalah-masalah yang kompleks yang terjadi dalam kehidupan keluarganya. Saudara menghadapi situasi dan keadaan rumah tangga, menghadapi anak, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi saudara bersaudara, seringkali ada ketakutan-ketakutan saudara. Iya kan? Bahkan kalau saya punya famili, punya saudara, ya kan? Karena warisan belum dibagi, maka dia ketakutan kalau gak dapat bagian, maka dia bagaimana nanti kalau aku mati, kan gak bisa menikmati warisan. Sehingga dia ada ketakutan memaksa untuk segera warisan itu dibagi. Nah saudara, ya Alkitab sudah menulis di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 itu, jangan takut karena aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa. Jaminan yang luar biasa. Jangan takut, jangan bimbang karena Tuhan yang menyertai. Artinya Tuhan yang bersama-sama dengan hidup kita. Dalam terjemahan yang lain Tuhan ngomong seperti ini, jangan cemas. Engkau akan kuteguhkan, kutolong dan kutuntun. Lengkap saudara. Ya. Jangan khawatir, aku yang membuat kamu kuat. Ya. Aku yang akan memapah engkau dan menopang engkau. Saudara, kalau ini yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita orang percaya, umat kesayangan Tuhan saudara. Kalau menghadapi situasi dan keadaan akhir zaman saudara, saya percaya kita akan teguh iman kita.
Kita akan kuat kalau kita menanggapi dan meresponi apa yang Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang hidup dalam kerajaannya. Saudara, dikatakan jangan bimbang, saudara jangan cemas atau was-was. Saudara, orang yang bimbang itu tidak ada kepastian untuk bisa menentukan pilihannya. Ya, orang yang bimbang, orang yang was-was, orang yang khawatir tidak bisa menentukan kepastian untuk bisa menentukan pilihannya. Ya, aku kalau pilih ini jangan-jangan nanti ini seperti ini. Kalau aku pilih yang B nanti jangan-jangan. Ya, semua dilalui dengan keraguan-raguan tanpa ada kepastian yang jelas di dalam memilih segala sesuatu. Bingung, tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Itu orang yang bimbang. Sehingga menjalani kehidupan tanpa kepastian, dengan keraguan. Maka Tuhan yang menjamin kehidupannya sudah tidak diingat lagi. Ya, kalau Tuhan menjawab doaku hari ini, kalau 10 tahun lagi, iya kan? Iya, kalau Tuhan menolong dalam waktu yang singkat, kalau waktu yang lama. Tetapi kita mesti ingat, saudara, kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa hari Minggu. Kalau semua sudah direncanakan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan apa yang direncanakannya. Yang tidak direncanakan pun Tuhan melakukan apa yang Dia rencanakan. Saudara sekalian, ada contoh, saudara, ada contoh yang lain yang kita baca. Dengan apa yang terjadi sekarang ini, keadaan saat ini, situasi saat ini banyak orang goyah imannya dan kepercayaan kepada Tuhan mulai goyah. Nah, ada sebuah pertanyaan yang mereka mungkin ucapkan, saudara. Kalau Tuhan itu memang menyertai, benarkah Tuhan itu hidup dan berkuasa? Benarkah Tuhan itu penuh kasih dan sayang? Ya, kalau iya, kalau tidak. Ada banyak pertanyaan yang ada di pikiran orang-orang yang tidak percaya. Tetapi juga terjadi kepada orang-orang yang percaya. Meragukan akan kebesaran Tuhan, meragukan akan kuasa Tuhan. Contoh yang dialami oleh Gideon. Tuhan ngomong dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 13. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Ya, firman Tuhan datang kepadanya, engkau yang orang yang bergagah perkasa. Jawab Gideon kepadanya, kepada Tuhan, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan yang telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Memang saudara, seolah-olah Tuhan membiarkan, ya kan, Gideon dan keluarganya, orang Israel, dicengkram oleh musuh orang Midian. Keadaan tidak baik dalam kehidupannya. Mustahil aku dikatakan orang menjadi pahlawan kalau hidupku dalam ketakutan, dalam kecemasan. Dan dia ada di gua-gua, dia mengasingkan diri, dia melarikan diri. Di manakah Tuhan yang dikatakan oleh nenek moyangnya yang mengeluarkan orang Israel dari Mesir dengan tangan kanannya yang kuat? Itu yang diucapkan oleh Gideon. Saudara, tapi saudara lihat di akhir cerita itu, di pasal-pasal selanjutnya, saudara, bagaimana Gideon mengalami kemenangan itu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sebenarnya tidak meninggalkan, tidak membiarkan umatnya, orang kesayangannya yang hidup dalam kerajaannya mengalami penderitaan. Terbukti Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon. Saudara, di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan.
Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, ini peringatan kita bagi orang-orang yang hidup dalam ketakutan dan kebimbangan. Saudara, jangan sampai kita terus bimbang menghadapi kehidupan ini. Tetapi kita memintanya dalam iman, dalam kepercayaan. Ya, sama sekali jangan bimbang, sama sekali. Artinya enggak boleh sedikit pun. Memang tidak boleh kita ada kebimbangan, saudara. Walaupun saudara sepertinya mustahil tidak bimbang menghadapi kenyataan kehidupan. Tetapi ini yang Tuhan katakan. Ya, karena orang yang bimbang seperti saya katakan tadi, tidak bisa menentukan pilihan, tidak bisa berpikir dengan nalar yang benar, tidak bisa mengambil keputusan seperti gelombang air laut. Saudara lihat, pernahkah gelombang itu berhenti di laut? Ya, meskipun tidak ada angin yang besar, gelombang itu masih ada. Dan kapan berhentinya? Tidak akan pernah berhenti. Kecuali di laut mati, saudara ya, itu enggak ada gelombang. Tetapi di laut-laut yang lainnya gelombang itu tidak akan pernah berhenti. Saudara, jalan kehidupan, gelombang kehidupan dalam hidup kita, proses kehidupan tidak akan pernah berhenti. Sebelum kita dipanggil pulang ke surga, menjadi majelis pusat, saudara di sana, kita tidak akan pernah mengalami berhentinya gelombang kehidupan. Saudara, dan orang bimbang itu seperti gelombang air laut yang diombang-ambingkan kian kemari, saudara, oleh angin. Dan saudara yang Tuhan ingatkan, kalau orang yang demikian itu jangan mengira, jangan berpikir kalau saudara dengan bimbang itu mendapat sesuatu dari Tuhan. Artinya orang yang bimbang tidak akan pernah dapat sesuatu dari Tuhan. Saudara, sesuatu dari Tuhan itu berbicara banyak hal, saudara, dalam kehidupan saudara jasmani atau rohani. Kalau hidup-hidupnya dia lewati dengan kebimbangan, saya pastikan saudara, keluarganya akan banyak mengalami dampak daripada kebimbangannya. Nah, saudara, tidak tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati, orang yang bimbang, saudara mendua hati, gak ada keputusan. Saudara, tidak akan tenang hidupnya karena bingung, saudara. Dan hari-hari ini banyak orang yang tidak tenang hidupnya. Sulit tidur, mau makan enggak enak, mau pergi juga takut, mau lencer dengan teman juga takut, dengan saudara juga takut, mau berjalan kaki nanti kalau ada mobil nyasar, mau naik kendaraan nanti tahu tabrakan, mau lewat udara jangan-jangan kapalnya jatuh, pesawatnya jangan-jangan ada tabrakan di udara, semuanya saudara. Maka ya seperti tadi saya katakan, tidak tenang hidupnya. Tidak tenang hidupnya. Jadi mari sama-sama kita belajar dari firman Tuhan ini, saudara. Dan Tuhan sudah berjanji, ya, Tuhan akan menyertai engkau, ayat 10 saudara. Artinya Tuhan bersama-sama dengan kita, dan Tuhan pasti menolong dan memperhatikan, dan dia tidak akan tinggal tenang. Dia tidak tinggal diam melihat keadaan hidup kita. Benar saudara? Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Ya, yang mengangkat dan menguatkan setiap kita. Saudara sekalian, ini pernyataan Tuhan yang luar biasa. Memperhatikan, dan Tuhan itu pasti menolong kalau dia menyertai. Artinya bersama-sama dengan anak-anaknya. Tidak mungkin dibiarkannya anak-anaknya jatuh tergeletak. Tetapi dia akan mengangkatnya, akan mendukungnya. Kemudian dikatakan, apa yang Tuhan nyatakan? Aku ini Allahmu, aku ini Tuhanmu, aku ini Kurios, artinya penguasa tunggal dalam hidupmu. Nah saudara, penguasa hidup, Tuhan itu penguasa hidup, menjadi Tuhanmu. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia bisa berbuat apa saja. Dari pernyataan saudara, aku ini Allahmu, saudara, Tuhan ingin mengatakan kepada kita, siapa yang sedang kita percayai. Masa kita tidak percaya? Masa kamu tidak percaya? Atau
Tuhan juga sedang berkata, siapa yang sedang kamu andalkan hari-hari ini? Aku ini Allahmu. Siapa yang kamu percayai? Siapa yang kamu andalkan sekarang selain aku? Nah saudara, mari kita bisa menjawab pernyataan Tuhan, aku ini Allahmu. Saudara, dia Tuhan yang di penguasa kehidupan. Artinya saudara, tidak usah dipikir panjang. Artinya Tuhan akan memelihara hidup kita. Dia yang bertanggung jawab dalam hidup kita, yang menguasai hidup kita. Kalau dia penguasa kehidupan keluarga kita, penguasa pekerjaan kita, penguasa dalam usaha-usaha yang kita buat, yang kita punyai, saudara, maka kita akan hidup tinggal tenang. Karena Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan campur tangan dengan apa yang kita kerjakan. Tuhan tidak yang menyertai, tidak menyatakan aku ini Allahmu, tetapi aku meneguhkan, dikatakan aku meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Saudara, aku meneguhkan, itu sama dengan Tuhan itu menguatkan kita. Kalau kita sedang lemah, kita dikuatkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan yang memberikan kemampuan dan kesanggupan untuk apa yang kita alami dan sedang yang kita lakukan. Tuhan memberikan kemampuan, memberikan kesanggupan untuk apa yang sedang kita alami dan untuk apa yang sedang kita lakukan. Artinya kita tidak hidup sendiri, tidak dibiarkan. Saudara, Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29. Dia memberikan kekuatan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, memberi kekuatan, mensuplai kekuatan, mengimpartasikan kuasanya kepada kita, kepada yang lelah. Saya tidak tahu kelelahan apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Saya tidak tahu ketidakberdayaan yang seperti apa yang saudara alami. Tetapi dia berjanji, dia memberi kekuatan, menambah semangat, artinya memberikan gairah untuk kita menghadapi segala situasi dan keadaan. Saudara, dia memberikan kekuatan kepada yang letih, kepada yang tidak berdaya. Bahkan terjemahan yang lain begini, saudara, menambahkan kuasa, menambahkan otoritas kepada kita. Saudara bayangkan, Tuhan tidak hanya menambah kekuatan saudara, tetapi dia mau menambahkan kuasa, memberikan kepercayaan, kekuasaan yang lainnya. Nah saudara, juga dia memberikan kekuatan kepada yang lemah, yang tidak berdaya, bahkan menambah kekuatan luar biasa. Ketika saudara mengalami kelemahan-kelemahan, saudara yang kita butuhkan adalah kekuatan. Sehingga tidak jarang orang kalau lelah, maka dia tidur. Ya kan? Lelah, dia minum vitamin. Lelah, dia beristirahat. Tetapi kita lihat, Tuhan menambah kekuatan kepada yang lelah, letih, lesu, yang tidak berdaya. Bahkan dia mensupport kita, memberikan semangat, ayo bangkit, ayo keluar dari masalah itu. Dan kemudian saudara, dikatakan dia memegang kita saudara. Ya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, ayat 10 saudara ya. Tuhan memegang kita dan membawa kita bukan pada kekalahan, keletihan, keloyoan dan kekhawatiran, tidak. Tetapi Tuhan memegang tangan hidup kita dengan tangan yang kuat seperti bangsa Israel. Dia keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Saudara yang sama, ya saudara, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, saudara luar biasa, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Memapah saudara, kalau kita itu artinya memegang saudara ya. Tuhan juga memegang dengan tangan yang kuat, supaya saudara kalau kita bisa hidup dalam perjalanan hidup saudara, kita tidak banyak mengalami kesulitan. Kalau Tuhan yang menuntun, yang memapah, yang memegang tangan hidup kita, artinya dituntun saudara. Seperti bapak anak
atau mama menuntun anaknya supaya anaknya ini tidak belayar, anaknya tidak cari jalan sendiri, anaknya tidak salah melangkah, anaknya tidak masuk jurang. Itu artinya kalau Tuhan memegang dengan tangan kanannya, Dia akan memberikan jalan yang terbaik, menunjukkan arah yang benar di dalam kehidupan kita umatnya. Nah, saudara, supaya kita juga tidak jatuh. Ada banyak hal yang menghalangi dalam hidup kita. Dan akhirnya kalau kita dituntun oleh Tuhan, kita akan sampai pada akhir perjalanan hidup kita yang menjadi tujuan dan harapan kita yang kita rindukan, saudara, selama hidup kita. Kalau Tuhan memegang tangan kehidupan kita, saudara, maka kita akan sampai tujuan seperti yang kita rindukan dan kita harapkan selama ini. Saudara, luar biasa apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tuhan, saudara, juga campur tangan dalam hidup kita. Saudara, semuanya itu, saudara, kalau di akhir dari ayat ini, ayat 20, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Saudara, percayalah, kita hidup dalam pola kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah, Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Tuhan ngomong jangan takut, jangan bimbang dan cemas. Dan aku akan memegang engkau dan menyertai engkau, menopang engkau, memberikan kekuatan. Maka kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya undang musik, saudara. Kita naikkan pujian, ku tidak takut sebab kau besertaku. Haleluya, Yesus Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara takutkan, apa yang saudara bimbangkan dalam kehidupan, apa keletihan, apa kelelahan, apa yang saudara alami. Tetapi Tuhan sudah berjanji, Dia memberikan kekuatan, Dia menuntun kita pada jalan kemenangan yang penuh dengan kemenangan. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sekali lagi, ku tidak takut, ku tidak takut. Amin. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, oh, dengan kanan kananmu, oh, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan
Yesus memberiku memberi kami kemenangan Tuhan. Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Engkau yang berdaulat dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau kami hidup dalam kerajaan-Mu Tuhan. Engkau yang memerintah hidup kami Tuhan, Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Dan Engkau juga Tuhan yang menjamin kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada alasan untuk kami mengalami ketakutan, kebimbangan, kecemasan dalam hidup ini. Apalagi Tuhan menghadapi situasi dan keadaan akhir zaman ini Tuhan. Engkau yang berjanji Tuhan, memberikan kekuatan kepada kami, menambah semangat kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah tinggal diam kepada kami orang-orang yang hidup dalam kerajaan-Mu Tuhan. Bahwa kami terus hidup dalam pola kerajaan-Mu Tuhan. Kami hidup Tuhan di dalam ketenangan Tuhan. Kami hidup dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Karena Engkau yang menjamin kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami Tuhan. Engkau yang menjamin kehidupan kami, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Engkau yang meneguhkan kami dan menguatkan kami Tuhan. Engkau yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, supaya Tuhan kami boleh menjadi saksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Seperti firman-Mu katakan, supaya banyak orang melihat, memahami, mengetahui bahwa Engkau yang mengerjakannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau tolong umat-Mu dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan acara ini Bapa. Kalau mereka sedang dalam kelelahan, dalam keletihan karena situasi dan keadaan, ingatkan Tuhan bahwa setiap kami orang yang percaya kepada Engkau hidup dalam kerajaan-Mu. Dan Engkau menjamin orang-orang yang hidup dalam kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.